Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Standard Template Library atau STL di C++ sebagai pengganti presensi. Jadi, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Nah, di sini kita ada pengertian dari Standard Template Library atau STL itu sendiri. Jadi, STL adalah sekumpulan template kelas C++ yang menyediakan struktur dan fungsi data pemrograman seperti list, array, stack, queue, dan lain-lain. Nah, contohnya itu container classes, algorithm, dan iterators. Kemudian lanjut ada untuk STL sendiri merupakan kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain yang dapat digunakan untuk menyederhanakan pengembangan program C++. Nah, salah satu kegunaan utama STL adalah untuk menyediakan cara untuk menulis kode umum yang efisien yang dapat digunakan kembali dan bisa diterapkan ke tipe data yang berbeda. Jadi, terdapat 3 komponen utama dalam STL yaitu container, iterator, dan algoritma. Kemudian untuk container itu sendiri atau kelas container adalah objek yang menyimpan objek lain. Nah, jadi di sini umumnya container terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sequence container yang terdiri dari vector, list, deque, kemudian ada associative containers, ada set, multiset, map, multimap. Kemudian ada container updater yang terdiri dari stack, queue, and priority queue. Jadi kalau sequence container itu struktur data yang dapat diakses secara berurutan. Kalau associative containers itu tuh struktur data terurut yang dapat dicari dengan cepat. Sedangkan untuk container updater sendiri, dia lebih menyediakan interface yang berbeda untuk sequence container. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke materinya. Inti materinya yaitu ada iterator. Jadi dia menggunakan include iterator. Jadi iterator ini objek seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam kontainer. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer. Akan tetapi iterator ini tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer. Nah, untuk bagaimana cara mendeklarasikan iterator sendiri, dia dengan place template name, kemudian data type, dan iterator lalu name of iteratornya. Lalu contoh informasi contoh nyatanya itu ada vektor, integer, kemudian iterator IDR. Kemudian di sini ada umumnya iterator ini digunakan pada looping kayak for, while, and while. Jadi terdapat operasi yang dapat kita lakukan pada iterator. Jadi yang pertama itu ada increment operator atau decrement. Jadi ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi iterator. Kemudian selanjutnya ada equal operator atau not equal operator. Jadi kedua operator ini nih menentukan apakah kedua iterator menunjukkan ke posisi yang sama atau tidak. Kemudian selanjutnya ada different operator menggunakan contohnya bintangnya itu asterik. Kemudian operator ini nih mengembalikan elemen dari posisi ini yang ditunjuk oleh iterator. Lalu selanjutnya ada assignment operator berkaitan dan sama dengan. Jadi ini operator yang berfungsi untuk menugaskan iterator. Lanjut ke algorithm. Di sini ada input algorithm sama ada input numerik. Jadi untuk algorithm sendiri, ini nih header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Nah, kemudian algorithm ini bertindak atas kontainer dan menyediakan sarana untuk berbagai operasi dari isi kontainer. Semua algoritma kecuali numerik terkandung di dalam file header algorithm, sedangkan untuk algoritma numerik yang berhubungan dengan manipulasi numerik itu terkandung dalam file header numerik. Nah, contoh fungsi dalam header algorithm itu ada fungsi min, max, sort, and swap. Lalu contoh fungsi dalam header numerik itu ada fungsi accumulate sama partial sum. Kemudian selanjutnya ada template. Jadi template ini nih adalah sederhananya itu tuh jadi template ini sederhananya itu tuh dapat kita gunain untuk ngelewatin inisiasi tipe data sebagai parameter, sehingga jadi kita tuh nggak perlu
tulis kode yang sama untuk tipe data yang berbeda. Nah, contohnya kayak gini nih. Langsung aja kita lanjut ke bagian codingannya. Jadi di sini saya akan menggunakan dev C++ untuk mempraktikannya. Jadi langsung aja di sini kita ketik include iostream lalu using namespace std. Lalu di sini bedanya kita gunain template type name t. Jadi ini fungsi template bernama area yang mengambil dua parameter bertipe T yaitu L dan W dan mengembalikan hasil perkalian dari keduanya. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel X dan Y sebagai bilangan bulat dan A dan B sebagai bilangan double atau pecahan. Jadi nanti dia bakal mencetak hasil perhitungannya. Nah, dengan kode ini kita dapat membuat fungsi satu kelas dengan berbagai jenis tapi data tanpa menulis ulang kode. Jadi hasilnya itu ya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya yaitu function template. Jadi ini nih sama seperti sebelumnya tapi di bagian type name diganti dengan class. Jadi ini nih untuk penggunaan fungsi sort, swap, min, max, dan print array. Jadi langsung aja kita masuk ke codingannya. Contoh codingannya di dev C++. Jadi di sini kayak biasanya, tapi kita gunain template class T. Lalu kita buat deklarasi pakai void. Jadi kita pakai fungsi template yang bernama bubble sort untuk mengambil parameter dari array A dan elemen-elemen bertipe T dengan ukuran N. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengurutan array menggunakan algoritma bubble sort. Kemudian langsung aja kita ngebuat pengulangannya. Jadi di sini kita pakai for. Nah, iterasi pertama ini untuk memindahkan elemen terbesar ke posisi yang benar. Kemudian selanjutnya ada for pakai yang inj. Jadi iterasi kedua ini untuk membandingkan elemen-elemen dan melakukan pertukaran jika diperlukan. Lalu kita pakai if. Jadi jika elemen ke J lebih kecil dari elemen ke J-1, maka kedua elemen tersebut ditukar posisinya. Kemudian langsung kita buat in main-nya, kita deklarasiin dan inisialisasi array A dengan panjang 5 dan elemen-elemennya yaitu ada 10, 50, 30, 40, dan 20 untuk menghitung jumlah elemen array tersebut. Kemudian kita pakai bubble sort A, N itu tuh memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array A. Lalu kita code dengan hasil pengurutan array-nya untuk menyetak hasil pengurutan array setelah pemanggilan fungsi bubble sort. Jadi algoritma bubble sort ini bekerja dengan cara membandingkan masing-masing pasangan elemen secara berurutan dan menukar posisinya diperlukan. Sehingga elemen-elemen terbesar akan naik ke atas seperti gelembung naik ke permukaan air. Proses ini diulang hingga seluruh array telah terurut. Meskipun bubble sort ini sederhana, namun kurang efisien untuk array dengan ukuran yang besar. Nah, jadi inilah hasil dari pengurutan array-nya. Nah, selanjutnya itu tuh kita lanjut ke materi class template. Jadi untuk class template ini sama seperti fungsi template, tapi bedanya tuh tentu penggunaan untuk class. Kalau class template ini berguna ketika sebuah class mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Nah, untuk contohnya tuh ada the binary tree, sub, queue, dan lain-lainnya. Jadi langsung aja kita ke codingannya. Di sini kita pakai template class T dengan bernama kalkulator. Jadi template ini bisa menggunakan jenis data apapun. Kemudian kita pakai private key dengan 6162 ini nih untuk menyimpan dua angka yang akan dioperasikan. Lalu di sini kita pakai public. Jadi ini konstruktor dari kelas kalkulator yang akan mengambil dua parameter bertipe T dan menginisialisasi variabel 61 dan 62 dengan nilai-nilai yang diberikan. Kemudian kita ini ada 4 metode publik dalam kelas kalkulator yang masing-masing melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian terhadap dua angka yang disimpan dalam variabel 61 dan 62 tadi. Kemudian ini ada fungsi utama dari program. Jadi kalkulator Intel 2.1 ini membuat objek Intel dari kelas kalkulator dengan tipe data ini dan menginisialisasi angka pertama dengan nilai 2 dan angka kedua dengan nilai 1.
Lalu selanjutnya ini kalkulator float, di sini pakai 2,4 sama 1,2. Ini untuk buat objek float call dan mengilustrasi angka pertama dengan nilai 2,4 dan angka kedua dengan nilai 1,2. Jadi di sini ada integral hasil, memanggil metode hasil dari objek integral, dan float hasil untuk memanggil metode hasil. Jadi ini adalah lagi jika telah dijalankan. Selanjutnya ini ada class template dengan multiple parameter. Jadi contoh ini ada kayak template, class T, dan lain-lainnya. Jadi udah ada itunya sendiri seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk mendefinisikan class member di luar dari class template, dia ada template, class return type, class method, kalau type fungsinya, return type, function. Kemudian sini ada template, class return-nya, return type, dan itu adalah kodenya. Nah, pastikan bahwa kode template dan class return type perlu diulang saat mendefinisikan fungsi di luar kelas. Sekian video penjelasan mengenai C++ Standard Template Library sebagai pengganti presensi dari saya. Terima kasih.